Shalom adik-adik semuanya. Lause Christine Lause Mingming dan Lause ingin mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Udah gak kerasa Lause, udah 2021 aja nih tahun ini. Iya nih cepet ya. Iya, apalagi kita udah lama gak ketemu langsung sama anak-anak semua. Iya nih Lause mau nanya, Lause Christine pas kemarin tahun baruan ngapain Lause? Kalau Lause di rumah saja karena lagi pandemi kan kita nggak boleh kemana-mana dan iya. Adik-adik juga semua Lause yakin pasti di rumah ya. Kita harus jaga kesehatan kita. Nah Lause Christine, Lause Mingming mau nanya nih. Lause Boleh, Christine punya tujuan nggak atau punya keinginan nggak di tahun 2021 ini nih? Pasti ada dong harapan Lause pengennya di 2021 ini semuanya kondisinya boleh kembali normal ya. Amin. Masa pandemi ini kita bisa lewatin. Amin. Terus kita tetap dikasih kesehatan. Terus untuk adik-adik semuanya dan semuanya bisa melakukan aktivitas seperti biasa bisa sekolah, ketemu dengan guru-guru, teman-teman yang bekerja juga tidak harus was-was, takut ya ya. Bener banget tuh Lause. Bener Kalau untuk Lause pribadi sih pengennya jadi yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Tahun kemarin ada yang belum kita lakukan di tahun yang baru ini, kita laksanakan di tahun yang baru Pengennya begitu ya ya. Semoga semua harapan itu bisa dilakukan di tahun yang baru. Nah kalau Lause Miming sendiri gimana? Kalau Lause Mingming sih kurang lebih sama sih Lause, sama kayak Lause Christine. Tapi ya yang pasti itu mau cepat-cepat pandemi ini kelar gitu. Iya benar untuk mencapai tujuan dan keinginan kita di 2021, gimana kalau kita panggil Yesus ke dalam hati kita. Kita undang Yesus ke dalam hati kita untuk memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kita, khususnya di tahun 2021 ini. Iya benar. Yuk adik-adik kita angkat pujian ini, kita undang Yesus masuk dalam hati kita, menuntun setiap langkah kita di tahun yang baru ini. Kita berdoa dulu ya. Adik-adik tutup mata, lipat tangan. Tuhan, sementara kami mau memulai ibadah kami, Tuhan tolong pimpin ibadah kami. Dan khususnya Tuhan tolong pimpin kami di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini. Tuhan tolong segera hentikan pandemi ini Tuhan. Dan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak memandang besarnya kita ya. Ada mama, ada papa, ada koko, ada cici. Semua Tuhan Yesus tidak pandang besar kecilnya kita ya Lause ya. Bahkan Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu yang dipakai untuk boleh membawa adik-adik, boleh membawa teman-teman, sahabatnya untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Memakai semua apa yang ada pada kita, semuanya dipakai Yesus untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tak kecil ini
dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke. Shalom semuanya, selamat pagi. Nah, jadi hari ini adalah minggu pertama sekolah minggu di tahun 2021. Jadi Lause mau ngucapin Happy New Year buat kita semua. Semoga di tahun 2021 ini kita mempunyai harapan yang baru, kita punya tujuan yang baru. Semoga tujuan dan harapan kita bisa dicapai di tahun ini, dan kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat memahami isi dari firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, jadi cerita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Adik-adik yang di rumah siapin Alkitabnya, buka Alkitabnya dari Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Nah, jadi tema hari ini adalah karena kasih karunia. Sebelumnya Lause mau nanya dulu nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih contoh kasih karunia itu seperti apa? Nah, jadi contoh kasih karunia itu seperti kesehatan, kita dikasih keluarga, kita dikasih teman, kita bisa bersekolah. Itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Tapi masih ada satu lagi kasih karunia yang terbesar buat umat manusia. Apa sih? Nah, jadi itu adalah keselamatan. Yesus sudah rela mati buat manusia berdosa, buat umatnya yang percaya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita sebagai umat berdosa dan mengampuni dosa-dosa kita sebagai manusia. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan manusia? Jadi, yang pertama adalah karena Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, dan pasti Tuhan Yesus sangat mengasihi ciptaannya. Jadi, Tuhan Yesus mau mengampuni kita, mau menyelamatkan kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai umat manusia. Yang kedua, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menebus kita, yang mampu menguasakan kuasa iblis. Nggak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, gimana sih cara kita membalas kebaikan Tuhan? Kan Tuhan sudah menyelamatkan kita sebagai umat berdosa, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, caranya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melakukan perintahnya seperti membaca Alkitab, berdoa, taat pada orang tua, melakukan firman-Nya, ikut sekolah minggu, menjadi berkat buat orang lain. Kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus kalau kita tuh adalah, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus menyebarluaskan kalau kita itu
telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus memberitahukan kepada teman-teman kita bahwa ada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita sebagai manusia. Ingat ya, kita sebagai manusia bukan berdasarkan usaha kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus sendiri yang Sang Pencipta yang menyelamatkan kita sebagai umat berdosa. Nah, jadi inti dari firman kali ini adalah kita sebagai umat berdosa harus sadar dan harus tahu kalau bukan dari usaha kita bahwa kalau kita selamat, tapi dari Tuhan Yesus sendiri yang rela menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib, dengan menderita di atas kayu salib. Dan kita harus membalas kebaikan Tuhan Yesus seperti tadi, melakukan firman Tuhan. Oke? Jadi sampai di sini dulu firman kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman kali ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, Klausul undang kita untuk berdoa. Lipat tangannya, kita mau doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi. Agar persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum dan juga persembahan ini dapat dipakai untuk setiap pertumbuhan dan kemajuan dari sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, kita kembali angkat pujian Kasih Yesus. Jadi pakai gerakannya ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, ku kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita ucapkan doa Bapa kami dan kemudian menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ibadah Udah kita selesai. selesai. Bye. Bye. Sampai ketemu lagi. God bless.